96 FM Merkuri, sahabat, dan sudah waktunya perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini hadir kembali menemani Anda dari pukul 11 hingga 12 siang. Perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini akan hadir, sahabat, ya, untuk mengedukasi dan menginformasikan seputar kesehatan tentunya. Dan perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini merupakan hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya, menghadirkan para pakar untuk mengedukasi dan menginformasi, sahabat, untuk Anda. Anda juga bisa stay tune baik itu melalui aplikasi On Airs ataupun juga di websitenya Merkuri di www.merkurifm.id. Anda juga bisa sharing, sahabat, bertanya bersama dengan narasumber, berkonsultasi terkait dengan tema kita hari ini, yaitu kenali gejala GERD dan komplikasinya. Anda bisa memanfaatkan 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messengers di 0817300996, sahabat. Dan sudah hadir untuk membahas tema kita kali ini, ya, kenali gejala GERD dan komplikasinya, ada Dr. Ulfa Kholili, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterologi dan hepatologi. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah kabar baik, Mbak Yanti. Ketemu lagi ya, Dok, ya? Betul, kayaknya kita ketemu terakhir 1 tahun yang lalu ya. Iya, 1 tahun yang lalu, ya. Juga mendekati Ramadan, ya. Ini sangat penting karena berhubungan dengan asam lambung. Betul ya, Dok, ya? Betul. Nah, kita membahas kendali gejala GERD dan juga komplikasinya. Terlebih dahulu, Dok, karena orang masih kalau bicara tentang asam lambung berarti itu MAH ya. Apa bedanya GERD dan juga MAH? Itu terlebih dahulu, Dok, supaya tidak rancu bahwa ini berbeda gitu. Monggo, Dokter. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi gini, mungkin yang perlu diluruskan dulu, mungkin kalau dulu terminologi MAH itu untuk semua kelainan yang mengenai lambung, ya. Karena MAH dari istilahnya atau gaster. Sebenarnya kalau mau di breakdown atau dipisah-pisahkan yang lebih detail, penyakit MAH atau mungkin dulu ini terminologi untuk gastritis ya. Pokoknya kalau nyeri, perih, kena lambung kita sebut MAH zaman dulu. Nah, kalau mau di breakdown lebih detail, sebenarnya penyakit lambung ada berbagai macam. Ada yang mungkin yang secara umum kita sebut dispepsia. Dispepsia pokoknya kalau semua kelainan nggak nyaman di lambung, entah mual, rasa penuh, perih, itu mungkin awal kita sebut dispepsia dulu. Dispepsia ada 2, yang fungsional. Fungsional itu artinya ada keluhan tetapi tidak ada kelainan ketika dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Yang kedua adalah organik. Organik itu memang betul-betul ada kelainan. Nah, taunya nanti setelah pemeriksaan lanjut berupa endoskopi. Misalnya ada kemerahan, ada luka, dan lain-lain, atau ada reflux. Nah, ketika yang tipe yang ada reflux dan ada jejak, inilah yang mau kita ungkap lebih kupas tuntas tentang GERD itu. Jadi sebenarnya GERD hanya sebagai salah satu penyakit lambung. Masih ada istilahnya ulkus atau luka, ada gastritis, ada lagi misal CA atau kanker gaster dan lain-lain. Jadi mungkin awal hampir mirip. Awal-awal mungkin. Karena memang gejalanya ya karena ini di lambung ya, Dok, ya, semuanya hampir mirip, tapi dengan pemeriksaan lebih lanjut akan tahu ini berbeda, ada yang tadi reflux, ada yang luka, ada yang gastritis, ada yang dispepsia dan lain sebagainya. Ternyata banyak ya, Dok, banyak ya. Kalau kita bicara kelainan lambung. Tapi diskusi kita fokus tentang GERD. Nah, betul. Kalau kita bicara GERD itu jadi prinsipnya adalah isinya asam lambung yang reflux naik ke atas. Nah, reflux naik ke atas sehingga sampai terjadi suatu disease atau keluhan. Jadi kadang-kadang ada rasa reflux tapi nggak sampai terjadi keluhan atau ada kondisi tertentu. Jadi GERD, gastroesophageal reflux disease. Jadi suatu penyakit yang disebabkan karena proses reflux atau naiknya isi asam lambung ke atas tuh di sini esofagus atau mungkin bahasa awamnya kerongkongan ya. Gitu. Jadi ini bukan hanya gas ya. Kadang kalau kita kan kayak kalau orang Jawa biasa gelegean gitu, bukan ya, Dok, ya. Tapi ini adalah isi lambungnya yang naik ke kerongkongan gitu ya, Dok, ya. Nah, kalau gas itu sebenarnya kalau istilahnya itu gas itu terbentuk dari asam lambung yang sebagian berbentuk kayak seperti buih kalau jadi itu baru terasa gasnya, tapi kalau bisa keluar bisa sendawa, bisa apa tuh lega sekali. Lah, lega. Betul. Bagi orang yang istilahnya ada indikasi yang di lambung ya, Dok, ya. Itu akan lega. Tapi kalau bicara tentang reflux atau GERD ini adalah isi lambung yang naik ke atas. Betul. Nah, isinya asam lambung tuh gini, pH dari asam lambung tuh sangat asam di bawah 4. Nah, Allah tuh sudah maha adil ya.
asam lambung, kemudian sangat asam, kemudian letaknya di lambung. Jadi memang istilahnya letaknya di lambung itu jadi lambung kita tuh sangat tebal, muskulusnya tuh berlapis-lapis, ada sirkuler, ada jadi tebal, jadi memang disitulah habitat atau letak dari asam lambung. Nah, begitu asam lambung naik ke atas ke organ yang lain yang mengenai esofagus, maka akan membuat terjadi suatu kondisi erosi. Nah, erosi inilah yang khas untuk GERD, nanti dibedakan jadi dua. Ada yang betul-betul ada erosi kita sebut GERD, ada yang gejalanya persis juga ada reflux naik ke atas tetapi tidak sampai terjadi jejas atau erosi pada esofagus, itu yang kita sebut NERD. Tapi gejala mirip, yang membedakannya ya ada erosi atau tidak. Okay. Karena kan kita bicara tentang sama kayak reaksi kimia ya, kalau lama kelamaan terkena asam, sesuatu itu akan terkikis lah dalam artian gitu ya dok ya. Betul. Jadi itu terkikisnya bisa karena faktor lamanya bolak-balik reflux, lama-lama terkikis, bisa karena memang jejasnya karena dari asamnya tadi, asam lambung tadi karena pH-nya sangat asam. Jadi walaupun mungkin nggak terlalu lama tapi sudah cukup memberi jejas. Jadi faktor karena keasaman plus faktor berulangnya ini, sehingga nanti lama-lama bisa timbul suatu komplikasi yang mungkin nanti kita bahas. Itu nanti ya sahabat ya. Tapi kalau kita bicara tentang GERD adalah isi asam lambung yang naik ke atas, dan ini tentunya kalau sering terjadi itu kan akan, karena ini sampai ke kerongkongan gitu ya, esofagus gitu ya sahabat. Jadi ini akan sangat berbahaya gitu. Kalau kita bicara bukan menakuti, tapi ini adalah kalau Anda sering merasakan oh ini hal yang biasa mungkin untuk sesaat, tapi kalau itu terjadi berulang, nah ini akan terjadi pengikisan itu tadi. Kalau kita bicara penyebab GERD, dok, apa yang menjadi penyebab GERD? Apakah konsumsi makanan kita atau ada hal-hal lainnya, dok? Nah, sebenarnya kalau bicara penyebab itu banyak. Jadi kita mulai dari yang anatomi dulu. Ada suatu kondisi anatomi seseorang itu berpotensi untuk memiliki risiko GERD. Misalnya terjadi suatu hiatal hernia, yaitu memang kelainan di mana istilahnya posisi dari gaster sebagian naik ke atas sebelum diafragma. Itu ada, itu istilahnya anatomi. Ada anatomi lagi yang memang sejak awal sphincter atau klepnya lebih kendor dibanding normal. Normal memang harus cekat. Istilahnya juga kemudian sphincter yang antara lambung mau masuk ke duodenum, itu juga normal buka tutup secara seimbang. Tapi ada suatu kondisi di mana predominan terbuka sehingga isinya asam agak kendor gitu ya dok ya. Betul, agak kendor, jadi akhirnya akan dari duodenum naik ke lambung, ada yang dari lambung naik ke esofagus tadi. Jadi memang anatomi itu kita bicara pertama anatomi Mbak Yanti. Kemudian yang kedua tentang istilahnya lifestyle. Ini semua penyakit berarti lifestyle ini ya dok ya, kemana-mana ya. Betul, lifestyle ini kadang-kadang banyak ya, misal makan yang terlalu kenyang, terlalu kenyang, terus kemudian ditumpuk tanpa ditelan, yang enak pokoknya asal masuk. Kemudian yang kedua, kadang-kadang kebiasaan habis makan langsung tidur, itu juga sangat berperan pada patofisiologi terjadinya GERD. Kemudian yang berikutnya adalah yang jenis makanan. Nah, jenis makanan baru yang tadi yang mungkin ini sangat famous atau ke teman-teman atau ke semua sahabat Merkuri gitu ya dok ya. Sahabat Merkuri mungkin sudah bisa kenal. Pokoknya yang nggak bisa, misalnya hindari yang sudah istilahnya terdokumentasi dari berbagai literatur. Yang pertama spicy atau pedas. Itu enak dok. Terutama ibu-ibu ya, emak itu kalau pokoknya cewek-cewek itu perempuan-perempuan kalau nggak makan pedas itu betul banyak. Terus kalau yang lain-lain saya bisa menghindari kecuali pedas itu minta dispensasi. Jadi selain tadi pertama spicy atau pedas, kemudian yang kedua adalah masam atau kecut ya mungkin bahasa Jawanya. Kemudian kopi. Karena kopi juga asam ya dok ya, tingkat keasamannya juga tinggi. Terus kemudian, nah ini yang wajib kita edukasikan, obat anti nyeri atau painkiller. Nah mungkin ya tanpa menyebut merek, tapi prinsipnya semua painkiller. Jadi kayak misalnya yang isinya natrium diklofenak, piroxicam, kemudian
meloxicam, asam mefenamat, itu semua secara metabolisme memang efeknya ke lambung, yang makanya kita sebut gastropathy inside atau gampang-gampangnya efeknya semuanya ke asam lambung, efek dari metabolik obat-obat tersebut. Makanya nanti kita harus secara bijak memakai obat-obat anti nyeri berdasarkan indikasi, kemudian kita lihat pasien yang kita hadapi sudah ada riwayat gastritis atau GERD ataupun penyakit lambung yang lain, dan kemudian bagaimana cara menyiasati cara makannya, dipilih setelah makan misalnya itu. Nah, itu baru yang tadi kadang-kadang terus makanan yang kalau yang bergetah juga dihindari. Kemudian kayak seperti bergetah itu banyak sekali yang kadang-kadang menjadi penyebab reflux. Misalnya kayak durian, nangka, kadang-kadang atau yang nggak bisa ketan. Atau seperti betul ketan atau tape ada alkohol atau terus kadang-kadang pernah kambuh kayak sirsat karena mungkin selain juga masemnya tadi betul. Nah, yang sering menjadi coklat termasuk tidak bisa. Ini juga sering menjadi coklat, Dok. Ya, saya suka coklat, Dok. Iya, karena kan karena menenangkan, katanya kan coklat gitu. Cuma tapi mungkin orang per orang kadar menjadi presipitannya berbeda-beda. Termasuk teh sama susu itu juga beda-beda. Iya, betul. Iya, ada yang begitu kena teh langsung GERD-nya kambuh, susu ada yang menjadi kembung sama diare. Jadi mungkin itu area-area yang istilahnya disesuaikan dengan personalis masing-masing mungkin beda-beda. Ada beda-beda gitu ya. Ada orang yang makan ubi gitu kembung. Aku kalau makan ubi gitu ya. Kalau makan kol saya jadi kembung. Nah, itu kita sendiri yang tahu makanan-makanan apa yang kadang kita merasa nggak enak, itu dihindari ya, Dok ya. Betul. Makanya kadang orang per orang agak beda-beda personalis, tidak bisa disamakan. Itu baru sisi makanan tadi ya. Lifestyle itu ya. Lifestyle ada, sisi tadi anatomi. Lifestyle, kemudian makanan, kemudian berikut yang sering menjadi penyebab adalah infeksi yang sering dikaitkan infeksi Helicobacter pylori. Ini termasuk bakteri yang lagi naik daun ya, istilahnya dia bisa menginfeksi, membuat gastritis sekaligus akhirnya salah satu sebagian klinisnya berupa adanya reflux dari isi asam lambung juga. Kemudian yang terakhir yang cukup banyak faktor stres. Ini kan juga kadang nggak bisa dihindari ya, Dok ya, apalagi dengan tuntutan yang sekarang ini ada gitu ya, sahabat, sehingga tekanan-tekanan yang ada itu membuat stres, kemudian makan tidak teratur, tidak berolahraga. Ini juga salah satu penyebabnya gitu ya, Dok ya. Betul. Justru rasanya akhir-akhir ini faktor stres ini cukup banyak, banyak di kalangan usia lebih produktif, muda. usia istilahnya betul usia muda, usia produktif, orang yang istilahnya orang-orang penting yang memegang peranan penting di mana stresor besar. Kemudian dulu mungkin diidentikan dengan usia yang agak-agak tua. Sekarang enggak, banyak usia-usia yang lebih muda karena terutama faktor stres tadi. Stres ini usia muda, tapi kalau untuk mungkin kalau lifestyle mungkin usia lebih ada agak senior gitu ya, sahabat. Tapi ternyata stresor yang tinggi itu bisa menjadi salah satu penyebab dari GERD ini. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu ya, sahabat, karena masih banyak pertanyaan tentunya yang akan kita bahas bersama dengan Dr. Ufa Khalili, spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterologi dan hepatologi, dan Anda juga bisa bergabung bertanya, sharing, konsultasi di line telepon 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messengers di 08173096. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu, sahabat ya. Masih di perbincangan Rumah Sehat Surabaya, sahabat, kita membahas terkait dengan tema kenali gejala GERD dan komplikasinya. Tadi di segmen pertama sudah dijelaskan ya, sahabat, oleh Dr. Ufa Khalili, spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterologi dan hepatologi, berkaitan dengan apa itu GERD yang kadang orang menyamakan dengan sakit MA, dan ternyata GERD itu merupakan salah satu yang berhubungan dengan sakit lambung, sahabat ya. Kemudian penyebabnya apa saja, ternyata banyak sekali, mulai dari anatomi, lifestyle dan juga makanan dan stres
yang tinggi itu juga menjadi salah satu penyebab berkaitan dengan GERD ini. Karena GERD ini adalah isi lambung yang naik ke atas, menyebabkan reflux, sahabat. Nah, kalau kita bicara gejala yang khas, Dok, dari GERD ini apa saja gitu yang mungkin perlu untuk diwaspadai oleh masyarakat gitu, Dok? Oke. Terima kasih, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi prinsipnya mungkin gejala khas yang kita pegang adalah heartburn. Atau dada rasa panas seperti sensasi terbakar. Ya. Atau yang kedua kemudian ada rasa masam, kecut atau pahit atau tidak enak yang naik sampai ke kerongkongan. Dua itu mungkin yang kita pegang. Nah, kalau bicara heartburn ini kan lambung. Kenapa yang merasakan jantungnya, Dok? Heartburn ini, Dok, apakah ini berhubungan? Karena kan orang kok gejalanya hampir sama, apakah ini juga berhubungan dengan jantung atau gimana, Dok? Ini pertanyaan bagus, Mbak. Karena sering sekali sekarang yang selalu pasien-pasien tanya itu, Dok, GERD itu bisa menyebabkan meninggal apa enggak? Ya. Atau pasien ini sering datang ke IGD dengan sensasi merasa sesak nafas, panas seperti Ya. dicengkerem atau ditekan, bahkan tembus seperti sampai ke belakang. Nah, Jadi sama mirip seperti kayak- koroner, mirip seperti serangan jantung. Jadi mau jam berapapun pasien akan lari ke IGD karena merasa harus nafas panjang baru Betul. terasa bisa dapat oksigen gitu. Nah, gini, mungkin pemahaman ini yang sering harus kita Edukasi itu ya, ke Dok, ya. masyarakat memang gitu. Gejala GERD dengan penyakit jantung, khususnya jantung koroner itu kita anggap mirip 11-12. Jadi tidak salah juga kalau ada gejala yang seperti itu, mending lebih baik datang segera ke IGD. Karena ada yang betul-betul ternyata itu simptom awal dari serangan jantung, Ya. ada yang ternyata memang GERD. Nanti ketika bedanya adalah gini, kalau dari klinis nanti ketika pasien datang gini, dokter akan menganalisis, kemudian nanti yang pasien-pasien yang GERD ketika dapat obat-obat untuk gampangnya injeksi untuk menurunkan produksi asam lambung, kita Ya. kenal namanya PPI, akan membaik. Tetapi kalau pasien yang jantung yang dapat obat tadi tidak membaik. Kalau jantung yang khas serangannya itu intensitasnya makin lama makin naik, makin merasa sesak, makin merasa seperti dicengkerem, tembus sampai bahkan berkeringat dingin yang betul-betul sak jagung-jagung gitu. Oh, Jadi iya, kesakitan kalau belum ketemu sama obat yang untuk Menurunkan memang asam untuk itu ya? bukan yang jantung tadi Oh, untuk iya. koronernya untuk tadi. Nah, kemudian ketika di IGD juga nanti akan dilakukan rekam jantung maupun pemeriksaan enzim jantung. Jadi untuk membedakan. Oh, oke. Jadi kadang-kadang memang ada beberapa kasus yang dikatakan GERD meninggal, berarti itu sebenarnya kalau meninggal dunia itu sebenarnya yang jantung. Kalau GERD itu tidak mematikan tetapi sangat menyiksa bagi yang menderita. Jadi tidak mematikan tetapi quality of life-nya sangat terganggu karena kadang-kadang Nyeri yang luar biasa ya, Dok, ya? Nyeri, kemudian terbatuk-batuk, tidak bisa tidur, cemas dan lain-lain. Ini yang justru menarik tadi, makanya saya ingin bilang kalau misal di bidang rheumatologi, kalau lupus dikatakan penyakit seribu wajah ya. Ya. Tapi kalau mungkin di bidang kami, di bidang hepatologi, di bidang gastro lah. Ini GERD ini termasuk penyakit yang seribu wajah. Karena betul, pasien akan datang ternyata Betul. ceritanya cukup bervariasi. Paling sering datang ke dokter jantung ketika keluhan heartburn tadi mirip yang seperti sesak nafas, dada panas, kemudian sampai nyeri tembus ke belakang. Nah, kemudian kadang ke dokter paru karena keluhannya adalah chronic cough atau batuk nggak sembuh-sembuh. Jadi batuk lama, terutama batuknya malam menjelang tidur, atau kadang nggak pagi, nggak siang, nggak malam, pokoknya batuk nggak sembuh-sembuh dan merasa ada sensasi slem atau dahak nggak bisa keluar. Iya. Nah, apalagi kalau pasien ini sebelumnya punya riwayat asma semakin memperparah, jadi bisa terindus oleh mikroaspirasi untuk asmanya kambuh, atau yang tadi slemnya nggak keluar, jadi batuk ini biasanya cukup menarik, datang dengan sudah kemana-mana tapi kenapa ya kok batukku nggak sembuh-sembuh gitu. Kadang kita dapati pasien yang lebih banyak ke THT. Memang betul, karena secara anatomi ketika reflux, Iya, betul, ke kerongkongan. betul mengenai faring dan laring. Jadi kita sebut laringofaringitis reflux. Oh, Jadi itu mirip seperti keluhan di bidang THT. Jadi kadang pasien datang dengan merasa di sini kering, ganjel, sereten, Ya. atau kadang sulit menelan, atau kadang-kadang merasa seperti tercekik. Jadi ini sekitar esofagus masih. Kemudian kita telinga, hidung, tenggorok ya. Jadi kadang-kadang datang dengan grebek-grebek
Jadi kayak apa, gangguan pendengaran, Iya. kadang kayak suara parau, itu cukup banyak yang suara parau, atau kayak flu nggak sembuh-sembuh. Jadi terutama yang tadi ganjil, nggak enak sama suara parau itu cukup banyak insidennya, karena tadi terjadi edem laringitis yang karena mikroaspirasi yang karena reflux reflux tadi. Kadang-kadang pasien datang karena ke dokter saraf sebelumnya. Yang paling banyak adalah nyeri kepala jenis vertigo, merasa seperti Pusing gitu ya, keliengan, iya, betul. iya. Ada lagi yang merasa nyeri separuh kayak migrain, jadi atau berat di belakang. Kemudian dijumpai lagi kadang-kadang gangguan tidur, insomnia, atau bahkan kadang-kadang ke psikiater karena pasien ini Merasa akan cemas. betul merasa anxiety, cemas. Iya, Jadi iya. kadang-kadang kita bedakan jadi dua besar, with anxiety atau without anxiety. Oh, oke. Jadi memang betul bervariasi sekali. Jadi mungkin kalau kita bisa sebagai dokter bisa menjadi pendengar yang baik, kita jadi bisa ketemu benang merahnya. Oh ternyata ini sebenarnya underlying-nya adalah GERD. Walaupun tadi manifestasinya ke Mana-mana banyak gitu ya organ Dok tadi. ya. Betul. Itu. Jadi ini memang penyakit seribu wajah gitu ya sahabat. Jadi bisa istilahnya merasa pusing keliengan hingga pasien ini datang ke dokter syaraf. Kemudian bisa juga merasa pasiennya jangan-jangan saya kena jantung. Ternyata ini GERD gitu ya. Bisa kemana-mana dengan gejala-gejala yang khas yang memang hampir mirip gitu ya Dok ya. Sehingga kalau Anda merasakan hal yang tidak enak itu akan lebih baik diperiksakan supaya lebih tepat diagnosisnya dan Anda tertangani dengan baik sahabat, jangan mengira-ngira sendiri gitu ya. Nah kalau membedakan apakah ini GERD atau penyakit lain memang harus dengan pemeriksaan lebih lanjut. Seperti Iya. apa Dok pemeriksaan lebih betul. lanjutnya? Tadi dokter akan melakukan anamnesis, jadi kita bertanya lebih detail, kemudian juga melakukan pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan tambahan yang istilahnya dianggap gold standard adalah endoskopi. Oh, Jadi mungkin memang kadang-kadang gini, kita menegakkan GERD itu bisa di semua lini layanan kesehatan. Misalnya kalau teman sejawat yang ada di tempat perifer atau misalnya puskesmas atau tempat yang nun jauh di sana, misalnya sangat terpencil bisa ada namanya suatu GERD atau kuesioner. Dari pertanyaan-pertanyaan itu nanti kita bisa ini dari scoringnya ini adalah kita curiga GERD, misalnya rasa heartburn, panas di dada, kemudian rasa asam yang naik tadi, yang gejala reflux tadi, terus kemudian sering terbangun tengah malam atau kemudian sering minum obat-obatan tertentu dan lain-lain, nanti ada scoring namanya GERD. Nah, misalnya teman sejawat dapat itu nanti akan diberikan namanya PPI test, diberikan obat yang namanya PPI tadi, kalau membaik ya memang tadi GERD. Okay. Tapi kalau kita yang ada di kota besar ingin lebih detail, ingin tahu, memang salah satu gold standard adalah dilakukan endoskopi. nah orang kalau dengar endoskopi ini, wah itu kan alat dimasukkan Dok. Melalui apa nih, sakit nggak, gimana? Nah itu dokter bisa memberikan sedikit pencerahan nggak sih Dok? Kalau endoskopi itu untuk mengetahui lebih detail sakit Anda seperti apa dan pastinya ini tidak akan memberikan dampak bagi pasien atau seperti apa Dok? Kadang kan orang, wah nanti sakit Dok, nanti gimana, takut duluan Dok. Kalau orang sudah mendengar ini harus dilakukan endoskopi, gimana Dok? Oke, mungkin itu gini, endoskopi itu sebenarnya tidak semenakutkan yang oleh teman-teman, istilahnya saya takut untuk di endoskopi. Zaman dulu kan kalau di endoskopi itu artinya berarti GERD saya itu sudah parah ya Dok, selalu seperti itu pertanyaannya. Kapan nih saya harus melakukan endoskopi Dok? Apakah berarti kalau saya melakukan endoskopi sudah parah dong Dok gitu? Oke, sebenarnya bukan. Jadi gini, kapan seseorang yang dengan gejala penyakit lambung harus dianjurkan atau direkomendasikan untuk endoskopi? Kita sebut namanya adalah alarm simptom. Jadi memang tidak semua yang ada gejala lambung terus langsung Endoskopi, harus wajib endoskopi, enggak. Jadi ada suatu seleksi, istilahnya alarm simptom itu apa? Jadi kalau ada kesulitan menelan, disfagia. Jadi banyak seperti ini. Dok, saya tuh kalau makan rasanya nggak bisa nyampe di sini, nyantol. Harus saya minum air, harus terdorong baru bisa turun. Itu berarti memang sudah ada rasa sulit menelan atau disfagi. Oke. Terus kemudian yang kedua
ada GI bleeding. GI bleeding itu gini, ada perdarahan akibat lambung. Oh iya. Nah, perdarahan itu bukan berarti yang betul-betul perdarahan gross gitu, enggak. Jadi Bukan. BAB yang warna hitam itu sebenarnya adalah refleksi dari perdarahan yang mikroskopis, yang halus istilahnya. Jadi kalau BAB-nya hitam, Ya. itu sudah wajib harus dicari penyebabnya mana. Apalagi kalau betul-betul BAB darah, Ya. itu wajib lagi. Kemudian yang ketiga, kalau tadi sulit menelan, ada odinofagi itu nyeri, ada nyeri telan, ada kesulitan menelan. Itu juga sama-sama sebagai indikasi untuk dilakukan tindakan endoskopi tadi. Atau mual muntah yang berlebihan, Oh, vomiting. Terus kemudian ada penurunan berat badan yang tidak bisa diterangkan. Di mana kira-kira penurunan berat badannya? Atau anemia, defisiensi Fe ini cukup banyak. Jadi pasien datang dengan gejala anemi, selain gejala lambung juga gejala 3L, lemah, lemes, letih. Nah, 3L itu khas untuk anemi. Nah, Ya. kalau ada gejala lambung plus anemi, artinya kita harus segera mencari di mana sumber perdana atau penyebab terjadinya anemi defisiensi Fe. Ternyata paling banyak adalah loss atau perdarahan yang dari GI tract tadi. Oke. Kemudian kalau masih tadi ya prinsipnya itu berat badan turun, kemudian ada anemi, kesulitan menelan, nyeri telan, kemudian ada perdarahan. Tadi itu adalah termasuk salah satu yang kita sebut alarm simptom, dan seyogyanya endoskopi karena kita Oke. bisa tahu di mana penyebabnya tadi. Ya, supaya lebih tepat gitu Betul. ya, sahabat. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak atau Ibu Vita. Dok, apakah GERD ini hanya terjadi pada orang dewasa saja atau bisa juga anak-anak terkena GERD ya, Dok ya? Nah, mungkin saya istilahnya gini, yang jelas dari waktu ke waktu usia makin lama makin mengenai usia yang lebih muda. Ya. Mungkin anak-anak bisa, mungkin. Jadi dulu dianggap nggak mungkin ini penyakitnya orang dewasa, tapi beberapa kasus, walaupun bukan istilahnya belum penelitian yang established, tapi beberapa kasus dilaporkan bisa pada anak terjadi GERD itu. Karena kan ada juga anatomi tadi gitu ya, Ya. sahabat. Jadi kita bisa saja terjadi dari segala usia, tidak Segala menutup usia. kemungkinan gitu ya, Dok ya. Betul. Gitu. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Emma. Ada tidak ya, Dok ya, tanda kalau GERD kita itu sudah aman, kayak sudah tidak kambuh lagi, itu sudah berapa lama dinyatakan oh GERD kita aman? Oh gitu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi gini, biasanya selalu kita gabungkan klinis atau keluhan secara subjektif sama hasil objektif yang kita dapatkan dari pemeriksaan. Tetapi rata-rata biasanya setelah terdiagnosa kemudian minum obat, rata-rata kalau obat rutin selama 8 minggu dianggap itu mukosalnya sudah terjadi mukosal healing. Iya. Biasanya itu sudah terjadi kesembuhan secara mukosa, secara organik. Kemudian cuman mungkin ketika nanti ada kekambuhan atau apa, tetap perlu obat-obat simptomatisnya. Jadi karena obatnya kan tadi tidak hanya PPI saja. Ya. PPI itu untuk penyebabnya, tapi untuk simptom atau gejala yang menyertai wajib diobati. Karena menunggu tadi terjadi mukosal healing nggak mungkin kalau orangnya kembung, mual, Ya. kemudian ada tampak depresi, sulit tidur, kemudian batuk-batuk. Nah, itu simptomnya tetap diobati sesuai dengan keluhan. Kalau kambuh diberi terapi sesuai gejalanya tadi. Jadi jawabnya tadi kalau rata-rata kalau minum PPI sudah 8 minggu. 8 minggu Ya. itu bisa Ya, dikatakan sembuh biasanya gitu ya. karena sudah terjadi kesembuhan secara mukosa yang terjadi erosi tadi. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Nurdi. Dok, apakah muntah mual pada GERD tidak disertai dengan pusing? Apa bedanya mual muntah seperti pada penyakit penderita vertigo? Oke, betul. Agak berbeda. Kalau pada pasien vertigo memang sering disertai mual muntah, tetapi bisa saja itu memang vertigo murni. Tetapi kalau pada GERD memang ada refluksnya dulu, kemudian selain ada gejala reflux, salah satunya baru mengenai vertigo. Jadi
mungkin di situ saling beririsan. Jadi ya. bisa jadi memang pasien itu murni vertigo atau bisa memang GERD yang memang salah satu manifestasi tadi ada mengenai sentral berupa nyeri berupa vertigo. Jadi monggo, mungkin yang jelas kedua-duanya perlu simptomnya. Misal vertigo murni, selain obat vertigo juga dikasih obat untuk vomiting atau untuk mual muntahnya. Kalau seandainya GERD, ya tadi obat utama PPI, tetapi tetap perlu dikasih obat untuk menghilangkan keluhan vertigo, nyeri vertigonya. Untuk simptom yang lainnya gitu ya, sahabat. Nah, ini kalau kita bicara pengobatan, tata laksana juga terapi dari GERD ini apa saja, Dok? Nah, ini sebenarnya kalau kita bicara holistik sebenarnya ada 4 pendekatan. Ya. Pertama non farmakologi, yang kedua farmakologi itu dengan obat-obatan, yang ketiga bisa dengan terapi tindakan memakai endoskopik, kemudian yang keempat adalah surgery. Surgery itu mungkin pembedahan. Nah, kita bicara yang non farmakologi tadi ya. Non farmakologi ini wajib hukumnya. Enaknya apa? Murah, meriah, tidak perlu uang. Nah, artinya apa? Hal-hal yang bisa mengurangi gejala GERD bisa kita lakukan. Misalnya apa? Tadi makan nggak boleh terlalu kenyang. Kemudian habis makan nggak boleh langsung tidur. Posisi tidur selalu disarankan dada lebih tinggi dibanding perut. Jadi anggap kayak orang setengah duduk atau sender. Mungkin nanti cara paling gampang di punggung bawah sudah dikasih bantal satu, punggung atas satu sama dua, satunya malang-malang satunya melintang. Jadi kayak orang zaman dulu kayak sender gitu. Karena secara istilahnya mechanical, air atau asam lambung kan bisa cair, selalu mencari tempat yang lebih rendah. Jadi kalau kita setengah duduk dia kembali ke habitatnya ke lambung tadi. Beda sekali kalau kita tidur datar, apalagi flat, apalagi orang gemuk. Orang gemuk itu otomatis perutnya lebih tinggi dibanding dada. Jadi sangat mudah terjadi reflux. Apalagi orang itu sejak awal sudah punya hiatal hernia atau klep yang terbuka. Jadi semakin mempercepat untuk reflux naik ke atas tadi sehingga terjadi keluhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau bisa tadi makanan setelah makan ditunggu 2 atau 3 jam baru tidur. Kemudian yang farmakologi, nah yang farmakologi istilahnya obatnya ya PPI yang antara lain isinya omeprazol atau ada golongan lansoprazol atau esomeprazol, rabeprazol atau pantoprazol. Yang sol-sol itu namanya PPI. Obat utama cara kerjanya menurunkan produksi asam lambung yang memang menjadi cikal bakal semua keluhan kan karena produksinya tadi. Kemudian plus obat-obat simptomatis, obat anti mual, anti kembung, gimana biar tidak reflux. Kemudian juga tadi kalau ada pusing ya yang jenis vertigo tambah anti vertigo, anti nyeri. Sama mungkin kalau yang ada gangguan tidur perlu ditambah obat-obat untuk bisa tidurnya nyenyak dulu. Karena orang nggak bisa tidur itu sangat yang merasakan sangat berat sekali, akumulasi kalau berhari-hari nggak bisa tidur, makin stres, makin merasa capek, makin cemas, makin cemas. Baru bangun kok sudah siang pagi lagi ya, padahal saya masih capek. Itu termasuk yang wajib dikasih tambahan obat untuk bisa tidur dulu. Termasuk yang misalnya ada anxiety, dikasih anti anxiety dulu. Kemudian tadi yang keempat yang endoskopik, kadang-kadang perlu tindakan dengan endoskopi kita untuk melakukan funduplikasi atau lain-lain yang tergantung apa yang kita dapatkan. Terakhir surgery memang untuk mungkin yang lebih lanjut gitu ya, Dok ya. Ya betul, itu mungkin untuk mungkin persentase kecil kasus ya yang karena adanya suatu anatomi hiatal hernia, jadi perlu untuk koreksi atau perbaikan dari kondisi hiatal hernia itu. Tapi yang paling banyak ya tadi terutama tadi non farmakologi sama farmakologi, dan kalau perlu baru secara endoskopi tadi. Yang jelas adalah untuk mencegahnya ya, kalau setelah makan jangan langsung tiduran gitu ya, sahabat. Itu akan lebih aman dan mengurangi makanan pedas. Paling tidak itu yang bisa kita lakukan untuk mencegah gitu ya, paling tidak gitu. Nah, kalau kita bicara GERD yang tidak tertangani dengan baik, komplikasi apa saja, Dok, yang bisa menyertai dari kondisi ini? Betul. Jadi istilahnya komplikasinya yang established kita sebut karena secara root ke esofagus, esofagial. Yang pertama terjadi suatu barat esofagus. Barat esofagus itu gampang-gampangannya mukosanya esofagus berubah sifat. Terus kemudian yang kedua bisa terjadi struktur. Struktur tuh kayak gini.
jika ada inflamasi atau radang yang lama, lama-lama tubuh akan bereaksi sehingga terjadi fibrosis. Nah, fibrosis itu artinya berupa jaringannya menjadi lebih keras. Jadi terbacanya struktur itu jadi lumen atau kerongkongan kita menjadi istilahnya sempit sehingga sulit untuk menelan karena proses struktur tadi. Dan yang ketiga, sangat potensi terjadi suatu CA esofagus atau kanker esofagus, betul, karena tadi lama tetap refleks tadi mengubah sifat sel yang mestinya norm. Pertama tadi mengubah jenis sel kolumnar ke squamous tadi, terus kemudian yang kedua merubah sifat sel, akhirnya berubah sifat menjadi ganas. Yang tadi mungkin struktur terus terjadi luka yang tadi berubah sifat terbentuk suatu massa atau tumor sehingga menyebabkan suatu CA esofagus. Itu bisa ke kanker ya ternyata GERD ini ya kalau tidak tertangani dengan tepat dan juga cepat gitu ya dok ya. Kalau lama-lama Anda biarkan itu ya sahabat karya bisa merubah sifat sel yang ada di daerah esofagus itu tadi sahabat. Jadi pentingnya untuk selalu berkonsultasi, dan kalau merasa gejala apapun, kok saya ini batuk tidak sembuh sudah lama, itu ternyata mungkin bisa saja ya dok itu ya. Sebenarnya adalah GERD gitu ya sahabat. Kalau Anda merasa kok saya tiap kali makan pasti ada yang keluar dan itu rasanya asam, nah itu bisa jadi juga menjadi salah satu gejala dari GERD ini. Jadi langsung Anda bisa berkonsultasi ke fasilitas kesehatan terdekat sahabat. Nah kalau bicara GERD ini apa bisa sepenuhnya disembuhkan dok? Nah ini pertanyaan yang sering ya. Ya kan, karena kalau saya kena GERD ini saya bisa sembuh lagi nggak sih dok gitu kan? Mungkin tergantung definisi sembuh apa yang diharapkan. Mungkin kalau kesembuhan tidak kumat 100% itu yang sulit. Nah, jadi memang tetap kita harus mengobati secara holistik tadi. Pertama mungkin ditegakkan diagnosa, disembuhkan secara tadi bagaimana terjadi mucosal healing atau kesembuhan secara mukosa dengan obat-obat PPI 8 minggu tadi. Terus kemudian kita cari penyebab yang lain tadi anatominya. Memang kalau anatominya misal terjadi istilahnya apa ya, sangat istilahnya tadi klepnya sangat longgar, kadang itu perlu dilakukan koreksi dengan pembedahan. Atau yang tadi misalnya yang hernia diafragmatika, itu tadi yang memang koreksi cara pembedahan, tetapi memang tetap persentase kecil yang seperti itu. Nah, kalau yang tadi obat-obatan sebenarnya kalau kita telaten, GERD itu sangat amazing ya, obat-obat itu sangat gampang-gampangnya bermanfaat untuk mengurangi simptom. Ada suatu penelitian yang menarik, gini, dari 100 orang misalnya di survei, apa sih yang kamu harapkan dari terapi GERD? Lebih dari 90% harapannya simpel, agar gejala atau simptomnya itu berkurang karena tersiksa sekali. Nyerinya karena itu ya dok nyerinya. ya. Jadi jarang ya sampai berpikir oh terjadi penyembuhan, oh ini harus operasi. Jadi pokoknya karena sangat mengganggu tadi, quality of life-nya sangat terganggu. Jadi gimana caranya gejalanya ini hilang, saya sudah nggak tahan gitu. Jadi mungkin terutama yang heartburn tadi atau yang batuk nggak sembuh-sembuh sudah kemana-mana selama GERD-nya asam lambungnya belum beres, selamanya itu tetap terjadi paparan ke atas. Jadi rasanya batuk saya kok nggak sembuh-sembuh ya dok, bertahun-tahun kemana gitu. Nah jadi nanti ada kombinasi selain obat batuk untuk simptomnya wajib ada PPI tadi untuk mengurangi refluksnya. Jadi itu bisa jadi salah satu hal ya sahabat, kalau kita bicara tentang GERD ini yang memang bisa dikatakan penyakit 1000 wajah ya dok ya. Bisa kemana-mana gitu juga. Jadi ini yang kita pengen edukasikan berkaitan dengan gejala GERD dan juga komplikasinya. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu ya sahabat, tetap stay tune di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya. 96 FM Merkuri, sahabat di jeda iklan tadi secara off air saya ngobrol bersama dengan Dr. Ulfa Kodali, spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterologi dan hepatologi terkait dengan anxiety atau kecemasan yang berhubungan dengan kesehatan mental yang ternyata ini bisa menjadi salah satu penyebab dari GERD ini. Jadi kalau orang merasa anxiety, cemas, kan ini banyak sekali ya dok, semakin usia muda orang sudah merasa wah kesehatan mental. Ini juga bisa menjadi penyebab dari GERD ini. Apa yang menyebabkan hal tersebut dok? Korelasinya itu gimana ya dok ya? Pertanyaan sangat menarik. Gini Mbak Yanti, GERD itu memang
ada dibagi tadi ya, with NCT sama without NCT. Ada cemas sama tanpa cemas. Ya. Sebenarnya yang cukup menarik itu di bidang kami dikatakan ada suatu pameo namanya gut brain axis. Jadi antara pencernaan atau lambung dengan otak itu berhubungan sangat erat. Iya. Itu saya ingat sekali dari salah satu guru saya. Kemudian dikatakan gut brain axis itu gini, mungkin cara paling mudah kalau lambungnya bermasalah maka persepsi atau otak atau kita mudah cemas juga. Iya. Sebaliknya kalau kita cemas, kemudian stres berat atau apa, sangat sering sekali terjadi gangguan berupa pencernaan. Jadi mungkin cara mudahnya itu. Nah, kalau secara kedokteran memang istilahnya hal ini adalah sangat logis karena pada GERD itu terjadi gangguan sensitivitas terhadap rangsangan isi lambung yang refleks tadi karena adanya modulasi dari persepsi istilahnya apa syaraf esofagial secara sentral atau perifer. Jadi akhirnya akan mengganggu atau membuat mood atau anxiety yang modulasi tadi terpengaruh. Jadi sangat erat hubungan antara pencernaan dengan otak atau mood atau anxiety tadi. Nah ini berkorelasi ya, Ya. sahabat. Makanya kenapa kita kalau kita pengen tubuh kita sehat ya perbaiki apa yang masuk di lambung itu ya dok ya. Betul. Itu tuh juga berhubungan berhubungan dan sekali. kalau mood kita pengen bagus ya berhubungan Ya. juga dengan apa yang kita konsumsi gitu. Mungkin gini, kadang-kadang penyakit itu kalau mengenai orang normal sama orang yang sebelumnya memang ada istilahnya apa ya psikosomatis, Oh, ya. itu memang berbeda. Memang kadang-kadang kalau orang yang psikosomatis ada memang gampang-gampangannya sebenarnya ada sakit yang dia rasakan yang dimana persepsinya ke otak atau membuat stres atau membuat anxiety itu sangat banyak, sangat istilahnya dominan. Jadi pasien-pasien ini biasanya datang ke dokter macam-macam. Istilahnya ganti-ganti, ada istilah sampai namanya shopping doctors. Oh ya. Shopping doctors kadang ke dokter A, besok B, besok C, besok D dan kadang-kadang selalu merasa memang dirinya sakit. Tapi sebenarnya itu Hanya di memang pikirannya ada, saja betul, gitu. ada yang memang betul sakit tapi mungkin Ya. sakitnya derajatnya mungkin tidak separah seperti sensasi yang dirasakan dan itu memang ada nanti penanganan tersendiri. Tetapi misalnya pada orang yang GERD sendiri yang Ya. walaupun bukan tipe psikosomatis yang sejak awal juga tadi sudah ada membuat sensasi atau moodnya menjadi nggak enak, menjadi lebih mudah stres, menjadi gampang cemas, Ya. ada kabar berita apa cukup banyak. Kalau selama istilahnya kita praktek untuk di bidang ini penyakit GERD ini sekarang cukup banyak dan beberapa prosentase memang membuat ini berupa anxiety. Jadi saya sekarang mudah cemas dok, ada kabar apa dikit sudah nggak bisa, takut masa depan, terus kemudian ada yang takut meninggal, Ya. ada yang takut macam-macam anxiety-nya. Tapi cukup banyak juga akhir-akhir yang GERD berupa anxiety ini. Ya, ini semakin tinggi karena tingkat stres masyarakat juga ternyata semakin banyak ya, sahabat. Tidak hanya usia dewasa, ini banyak menimpa usia-usia produktif, usia-usia muda berkaitan dengan GERD dan juga NCT ini gitu ya dok ya. Sehingga cara terbaiknya seperti apa dok supaya ini tidak menjadi pencetus GERD atau tidak membuat GERD-nya kambuh. Karena kan semakin NCT juga semakin membuat GERD ini semakin sering kambuh gitu dok. Seperti apa dok caranya untuk cara terbaik lah untuk mencegah GERD ini dok? Cara terbaik jika ada keluhan jangan abaikan dulu. Nah mungkin anggap seandainya ada keluhan yang enteng kita dengan obat-obat enteng misalnya gitu. Tapi kalau keluhan itu jika misalnya sudah lama makin parah, kemudian tadi makin banyak yang berulang kemudian ke arah organ-organ lain, misalnya sampai awalnya mungkin hanya rasa tidak enak, mual, kemudian ada rasa heartburn gitu. Tapi kalau itu lama dan sudah sangat mengganggu, lebih baik
langsung segera ke dokter. Mungkin kadang-kadang ke dokter tuh kita tidak istilahnya hanya melulu dapat obat gitu enggak. Jadi mungkin ceritakan secara detail. Jadi nanti dokter akan menganalisis untuk lebih holistik. Oh, kira-kira penyebabnya ini, kira-kira penyebabnya ini. Jadi semakin awal ditemukan, ditegakkan diagnosa, mendapat pengobatan yang istilahnya apa yang pas sejak dini, jadi semakin cepat untuk terjadi kesembuhan. Jadi menghindari komplikasi tadi sampai terjadi struktur barat esofagus ataupun sampai terjadi CA esofagus. Itu yang proven ya maksudnya. Nah, kemudian juga dengan pengobatan lebih dini, yang pasti kalau tadi ya, kalau dari hasil survei tadi orang yang paling berharap itu apa yang diharapkan dari kesembuhannya, saya ingin tidak kumat. Yang keluhan-keluhan ini hilang, kemudian frekuensi kekambuhannya berkurang, saya ingin bisa beraktivitas untuk kegiatan-kegiatan bekerja, itu yang paling diharapkan. Supaya tidak mengganggu kualitas hidupnya. Betul, gitu ya dok ya. Betul, nah, gitu. Gitu. Nah kalau bicara tentang makanan minuman yang harus dihindari untuk mencegah ataupun juga untuk dari pasien GERD ini, apa saja makanan dan juga minuman dari yang ada ini ya dok ya, supaya sahabat-sahabat Merkuri bisa paling tidak mengurangi dok. Betul, betul. Tadi makanan dan minuman sebagai salah satu penyebabnya pagar utama, penyebab ya. dan sekaligus pencegahan yang memang sebagai pilar utama. Karena yang banyak saat ini datang, dok saya kumat setelah makan ramen, setelah makan apa kemarin durian, ramen, kemudian ada lagi rujak lah, itu betul. Jadi mungkin yang diingat untuk para sahabat Merkuri ya, pencegahan apa? Kalau lewat makanan yang diingat-ingat yang spicy, spicy itu pedas. Kemudian pedas itu bisa dari gampang-gampangannya cabai, bisa dari satunya adalah lada atau merica. Itu juga termasuk. Gimana kalau merica dok? Termasuk juga. Karena membuat spicy-nya itu. Kemudian yang kedua yang masam atau kecut tadi ya, berbagai macam makanan bisa yang di sana, misalnya kalau buah-buahan yang jeruk yang kecut, sirsat, yang lain-lain, prinsipnya yang asam. Kemudian yang ketiga yang tadi istilahnya terlalu bersantan, yang terlalu bersantan dan berbumbu yang gampang-gampangannya menyengat, itu juga untuk orang-orang yang sebagian GERD yang sensitif nggak bisa. Terus kemudian bergetah itu betul, tadi ya. Yang tadi yang kayak coklat itu juga hindari, kadang-kadang roti karena raginya. Tapi itu ada yang masih bisa, ada yang enggak. Makanya tadi yang agak berbeda orang per orang. Kemudian juga yang tidak bisa lagi tadi ketan, tape, terus kemudian yang bergetah. Nah, sayur-sayur tertentu ya, mungkin yang terutama kalau hindari lagi, misal saya suka lodeh dok, saya suka, nah lodeh itu udah bersantan, kemudian pedes, kadang-kadang tambah tewel, nah itu juga hindari dulu. Intinya yang dihindari yang istilahnya sangat merangsang, sehingga asam lambung jadi berlimpah, nah kemudian habis jumlah banyak langsung reflux naik itu. Kemudian selain makanan juga berkarbonasi, juga minuman itu juga nggak bisa. Alkohol termasuk jelas. Kemudian berkarbonasi. Kemudian, nah kadang-kadang gini, antara minum dingin itu boleh nggak? Itu selalu menjadi berpengaruh nggak dok? Gitu? Pokoknya kalau dingin ekstrim tidak boleh, jangan. Tapi kalau masih sedikit dingin kadang-kadang masih bisa. Memang kadang-kadang dianjurkan yang lebih baik yang biasa, yang istilahnya isotermis atau tidak dingin atau tidak panas. Tetapi kan kadang-kadang yang jadi jangan terlalu ekstrim, terlalu dingin, terlalu karena panas juga tidak boleh, betul, terlalu dingin juga nggak tidak bisa. boleh. Kadang-kadang ada yang kapan hari pasien datang istilahnya kambuh sehingga sampai harus ke IGD karena habis minum teh botol dingin, tiba-tiba reflux dan lain-lain. Iya, bisa. Kan terlalu dingin gitu ya. Dingin. Jadi yang ekstrim terlalu dingin atau terlalu panas hindari. Itu yang menjadi paling tidak kita mencegah gitu ya, sahabat, apalagi mendekati puasa. Ya, ini juga menjadi pengingat bahwa makanan dan juga minuman selama berpuasa ini juga harus kita atur, sahabat, supaya paling tidak selama menjalankan puasa nantinya asam lambung kita itu aman, tidak meningkat asam lambungnya dan tidak naik menjadi reflux gitu ya dok ya. Termasuk kopi tadi jangan lupa disebut. Kopi itu juga kadang kan orang, wah saya belum ngopi, tapi harus disesuaikan dengan kondisi lambungnya gitu ya dok ya, supaya tidak meningkatkan jumlah dari asam lambungnya itu tadi, supaya tidak meningkat itu. Khusus kopi sebenarnya menarik sekali Mbak Yanti. Banyak yang akhirnya protes, dok masa dok saya nggak boleh kopi. Saya itu
kalau menghentikan kopi itu mood saya jadi nggak enak, kerja jadi lemot, jadi kayak lambat loading, Lemes, kadang Betul. orang ada beberapa Terus gitu, Dok. saya jadi nggak encer lagi otak saya. Iya. Produktif itu cukup banyak. Jadi kadang-kadang gini, memang kopi itu istilahnya mengandung kafein. Dia bekerjanya di area dopaminergic, gampangnya area yang membuat kita happy, Iya. membuat kita happy. Jadi istilahnya kalau kita sembuhkan dulu, setelah sembuh, setelah enak, biasanya salah satu trik itu adalah jangan terlalu pekat. Oh ya. Kemudian agak diencerkan, kemudian strategi lain jangan minum ketika perut kosong. Karena berbeda ketika misal kita ngopi nih, waktu perut betul-betul kosong sama sudah ada isi makanannya juga nanti berbeda. Karena kopi tadi lewat 2 jalur, karena dia pH-nya sangat asam, juga mempengaruhi asam lambung langsung naik, juga kadang-kadang lewat jalur takikardi, ngeredek. Jadi Ya, kalau saya habis minum berdebar-debar, sulit tidur. Nah, itu semua kalau untuk GERD-nya makin memperparah gejala GERD-nya. Tapi kalau sudah mulai sembuh, boleh mulai minum dikit-dikit tapi disesuaikan dengan kondisi sama tadi, diencerkan atau jangan perut kosong tadi. Ya, itu yang berkaitan dengan makanan juga minuman ya. Ini sekali lagi mengingatkan karena kita akan jelang puasa gitu. Dan ini sudah di ujung perjumpaan Rumah Sehat, Dok. Terakhir sebagai pesan sehat untuk sahabat-sahabat Merkuri, apa yang ingin disampaikan Dr. Ulfa terkait dengan kenali gejala GERD dan juga komplikasinya ini, Dok? Sahabat Merkuri, ya banyak penyakit-penyakit yang mempengaruhi lambung kita. Nah, dalam hal ini akhir-akhir ini GERD ini sangat mulai dominan, mendominasi berbagai usia. Kenali keluhan kita, kemudian jangan abaikan. Kemudian jika memang dirasakan dengan obat-obat yang mungkin kita bisa mendapat sendiri belum membaik, segera ke dokter. Kemudian GERD ini bisa diobati. Kita kenali istilahnya pengobatannya non farmasi, jadi bisa dengan tadi lifestyle yang kita perbaiki, kemudian pencegahan makanan-makanan yang sudah kita diskusikan tadi, kemudian pengobatan yang rutin, kemudian yang terakhir bagaimana cara kita untuk istilahnya memanage stres, karena hidup nggak ada yang betul-betul bebas stresor. Jadi dengan holistik seperti itu maka kita akan bisa mengobati penyakit lambung kita. Kemudian yang pasti, pastikan makanan kita sehat, berolahraga secara teratur, kemudian juga beristirahat secara teratur. Itu semua nanti akan memperbaiki secara holistik penyakit GERD. Jadi tidak harus tergantung full 100% dengan obat-obatan. Ya. Jadi ada area-area yang tanpa obat kita pun tetap bisa hidup secara sehat, hidup dengan damai dan sehat, sehingga lebih holistik secara keseluruhan. Karena tadi ya ternyata ada suatu mekanisme, ada suatu namanya gut brain access tadi, Ya. bagaimana pengaruh lambung terhadap Betul. kondisi otak atau mood atau anxiety secara keseluruhan. Jadi kita bisa menjaga keseluruhan lewat tadi, Mbak Ya, Yanti. itu apa yang kita makan itu memengaruhi keseharian kita itu tadi ya, karena ada hubungannya dengan gut brain access ini. Ya. Terima kasih Dr. Ulfa Khalili, spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterologi dan hepatologi, sudah hadir, sudah memberikan kita edukasi dan informasi seputar tema kita kali ini. Sahabat, kenali gejala GERD dan juga komplikasinya. Dan untuk Anda sahabat yang tertinggal, Anda bisa menyaksikan kembali di YouTube channelnya Merkuri, di Radio Merkuri 96. Segala perbincangan Rumah Sehat ada di sana ya. Dan ketemu lagi di perbincangan Rumah Sehat Surabaya yang hadir setiap hari Rabu dari pukul 11 hingga 12 siang, merupakan hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya, menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan. Saya Andra Lestari, stay safe, stay healthy, be happy, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.